Halo semuanya dan salam untuk Bu Cici selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Kami dari kelompok M yang terdiri dari saya sendiri, Cindy Ferianti, dan teman saya. Andriani. Di sini kami akan melakukan analisis fundamental dan teknikal terhadap salah satu perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Telkom Indonesia Persero Tbk. PT Telkom Indonesia Persero Tbk merupakan salah satu perusahaan yang memberikan jasa telekomunikasi seluler yang menyediakan operator terluas yang bisa menjangkau hingga 90% di seluruh Indonesia. Pada analisis fundamental, kami akan menganalisis dari 3 segi, yaitu dari analisis fundamental ekonomi, industri, dan perusahaan. Pertama, kita akan melakukan analisis fundamental dari segi ekonomi. Analisis fundamental ekonomi ini kita menganalisis tentang perekonomian di Indonesia yang bisa saja mempengaruhi suatu perusahaan. Yang dimana di sini kami akan menganalisis dari segi inflasi, suku bunga, dan PDB atau produk domestik bruto. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu inflasi. Inflasi di Indonesia dari data tersebut menunjukkan dari tahun 2014 hingga 2020 terjadi penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2017 hingga sampai 2020, inflasi di Indonesia mengalami penurunan yang terus-menerus setiap tahunnya, terutama di tahun 2020 inflasi menurun hingga mencapai 1,50. Hal ini diakibatkan terjadinya COVID-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 hingga mengganggu perekonomian di Indonesia. Akibat penurunan yang drastis di tahun 2020, ini menunjukkan bahwa harga barang dan jasa di Indonesia menjadi lebih murah. Dan ini menjadi sinyal positif bagi para investor untuk menanamkan modal di suatu perusahaan. Kenapa? Karena ketika inflasi di Indonesia mengalami penurunan, itu akan mempengaruhi harga saham di suatu perusahaan. Bisa saja lebih murah. Dan ini menjadi hal yang baik bagi para investor untuk membeli atau menanamkan modal mereka di suatu perusahaan, terutama pada Telkom Indonesia Persero Tbk. Yang berikutnya adalah dari segi suku bunga di Indonesia. Dilihat dari data tersebut, suku bunga di Indonesia juga mengalami naik turun. Pada tahun 2019, suku bunga di Indonesia itu mencapai 5%. Kemudian di tahun 2020 turun menjadi 4%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan suku bunga pada tahun 2020 yang diakibatkan juga karena adanya COVID-19 ini. Penurunan suku bunga di tahun 2020 itu menjadi sinyal positif terhadap harga saham perusahaan. Bisa saja harga saham di suatu perusahaan itu menjadi lebih murah dan menjadi kesempatan bagi para investor untuk menanamkan modal mereka di suatu perusahaan, terutama pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Yang berikutnya adalah PDB atau Produk Domestik Bruto. Dilihat dari data tersebut, PDB di Indonesia di tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis hingga mencapai negatif 2,50. Hal ini disebabkan karena adanya COVID-19 yang menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa dari masyarakat. Dan ini sangat berpengaruh terhadap suatu perusahaan karena bisa memengaruhi kinerja perusahaan dari segi penjualan yang menjadi menurun dan menyebabkan laba perusahaan bisa juga menurun. Dan ini menjadi pandangan yang sangat diperhatikan oleh para investor terhadap kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Dari analisis fundamental ekonomi ini dapat disimpulkan bahwa dari segi inflasi dan suku bunga di Indonesia itu bisa menjadi sinyal positif bagi para investor untuk membeli saham atau menanamkan modal mereka. Kenapa? Karena pada saat inflasi dan suku bunga mengalami penurunan, bisa saja harga saham juga ikut menurun dan menjadi peluang bagi kita untuk membeli atau menanamkan modal kita di suatu perusahaan tersebut. Namun yang perlu kita perhatikan adalah dari segi PDB, karena PDB di Indonesia di tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis, itu bisa menyebabkan tingkat kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bisa menurun karena permintaan dari masyarakat yang menurun bisa menyebabkan penjualan juga ikut menurun. Namun kita sebagai para investor harus lebih berhati-hati lagi atau melakukan analisis yang lebih jauh terkait kinerja perusahaan dalam menghasilkan prospek ke depannya. Berikutnya adalah analisis fundamental industri. Pada analisis fundamental industri ini kita akan menganalisis kinerja perusahaan sejenis yang berada pada subsektor telekomunikasi, yaitu yang terdiri dari Telkom, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, kemudian perusahaan pesaing seperti BTLL atau Bakery Telkom Tbk, Friend atau Smart Friend Telkom Tbk, dan ISAT atau Indosat Tbk. Pada analisis industri ini, kita akan menilai kinerja perusahaan
baik itu Telkom dan para perusahaan pesaing itu dinilai dari dua rasio, yaitu dari earning per share dan price earning ratio. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu dari segi earning per share. Earning per share pada data tersebut itu dalam satuan biliar rupiah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu PT Telkom. PT Telkom dalam menghasilkan EPS itu dari tahun ke tahun mengalami kenaikan terus menerus, dan ini menunjukkan bahwa perusahaan Telkom ini dari segi kinerja EPS-nya dalam menghasilkan laba per saham itu sangat baik karena terus menaik dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk perusahaan pesaing seperti BTL dan Friend itu mengalami penurunan hingga mencapai angka negatif. Ini menunjukkan kinerja yang buruk dari perusahaan BTL dan Friend. Namun kita lihat dari ISAT ini hanya mengalami penurunan di tahun 2015, yaitu minus 241,08, namun kembali naik di tahun 2016 dan 2017. Kenaikan tersebut itu menunjukkan bahwa kinerja dari ISAT menghasilkan EPS itu cukup baik, namun lebih terlihat bahwa Telkom lebih menunjukkan kinerja yang lebih bagus daripada ISAT. Kenapa? Karena jika dirata-ratakan EPS dari tahun 2015 hingga 2017, dari segi Telkom itu menghasilkan 181,76. Sedangkan untuk ISAT jika dirata-ratakan juga dari tahun 2015 hingga 2017, itu rata-rata yang dicapai oleh ISAT dalam menghasilkan EPS itu adalah sebesar 57,1. Hal ini menunjukkan bahwa PT Telkom masih lebih baik dibandingkan ISAT. Meskipun ISAT mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga 2017, tetapi jika dirata-ratakan, Telkom masih memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan pesaingnya dari segi EPS. Yang berikutnya adalah price earning ratio atau PER. Di sini kami akan menilai bahwa PER yang baik itu adalah PER yang berada di bawah angka 10 atau pas di angka 10. Sedangkan PER yang buruk itu berada di atas angka 10. Yang pertama kita lihat dari PT Telkom. PT Telkom dari tahun 2015 hingga 2018 itu mengalami naik turun. Meskipun mengalami naik turun, PT Telkom ini masih tergolong memiliki harga saham yang mahal karena berada di atas angka 10. Tetapi PT Telkom ini memiliki kinerja yang lebih bagus. Kenapa? Karena kita lihat dari para perusahaan pesaing seperti BTL dan Friend, itu mereka menyentuh angka di mana berada di bawah angka 10, tetapi telah menyentuh angka negatif, sehingga ini menunjukkan bahwa perusahaan BTL dan Friend itu memiliki kinerja yang buruk. Sedangkan untuk ISAT itu masih tergolong lumayan. Kenapa? Karena meskipun telah mencapai negatif 22,81 di tahun 2015, tapi mereka berhasil naik kembali di tahun 2016 dan 2017 dengan menyentuh angka positif. Meskipun tergolong harga sahamnya itu masih tergolong mahal, tetapi mereka memiliki kinerja yang peningkatan yang juga bagus juga. Tetapi semakin dari tahun 2017 hingga 2018 itu semakin menurun hingga mencapai minus 4,46 di tahun 2018, yang dimana mengartikan bahwa ISAT ini mengalami penurunan kinerja yang awalnya sudah lumayan tiba-tiba jadi buruk begitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari sekian industri sejenis seperti BTL, Friend dan ISAT yang mungkin saja meskipun memiliki nilai perusahaan yang lumayan, tetapi PT Telkom masih tergolong lebih bagus dibandingkan para industri sejenis lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada analisis fundamental industri ini menunjukkan bahwa PT Telkom itu memiliki kinerja yang lebih bagus daripada perusahaan pesaing mereka. Meskipun harga mereka tergolong mahal, tetapi mereka memiliki kinerja yang baik. Hal ini dibuktikan dengan dari segi EPS dari PT Telkom tersebut, di mana EPS yang diperoleh itu lebih baik daripada perusahaan pesaing, yang menunjukkan bahwa perusahaan Telkom memiliki kinerja yang bagus dalam menghasilkan laba per saham mereka.
Dan PT Telkom ini menjadi salah satu perusahaan terpilih dari berbagai perusahaan yang terdapat pada subsektor telekomunikasi dan menjadi salah satu perusahaan yang bisa kami rekomendasikan untuk kalian dalam menanamkan modal kalian ke dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, analisis fundamental perusahaan. Pada analisis fundamental perusahaan, kami akan menilai tingkat kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan beberapa rasio untuk melihat prospek kinerja perusahaan ke depannya. Rasio keuangan yang kami gunakan untuk menilai tingkat kinerja keuangan perusahaan pada PT Telkom adalah current ratio, return on asset, price book value, dan debt equity ratio. Yang pertama, current ratio. Bisa kita lihat pada data di samping bahwa current ratio PT Telkom pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa kemampuan perusahaan PT Telkom dalam memenuhi kewajiban lancarnya meningkat. Hal ini merupakan hal yang baik bagi PT Telkom. Selanjutnya, current ratio pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan. Hal ini bukan berarti bahwa PT Telkom tidak mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penurunan current ratio dikarenakan pada tahun tersebut PT Telkom melakukan beberapa proyek tertentu yang mengakibatkan nilai kewajiban jangka pendek PT Telkom mengalami peningkatan sehingga nilai current ratio PT Telkom mengalami penurunan. Yang kedua, return on asset atau ROA. Dapat kita lihat pada data di samping bahwa nilai return on asset PT Telkom mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa PT Telkom dapat memanfaatkan aktiva perusahaan mereka dalam memperoleh laba, yang berarti bahwa PT Telkom memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan laba. Selanjutnya, price book value atau PBV. Dapat kita lihat pada data di samping menunjukkan bahwa nilai PBV PT Telkom selama 4 tahun tersebut, yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dapat dikatakan baik. Karena nilai PBV PT Telkom berada di bawah 10, yang menandakan bahwa harga saham PT Telkom lebih murah dari nilai bukunya, sehingga menunjukkan bahwa PT Telkom memiliki nilai perusahaan yang baik. Yang terakhir adalah debt to equity ratio atau DER. Dapat kita lihat pada data di samping menunjukkan bahwa nilai DER selama 4 tahun, yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bisa dikatakan baik. Karena DER yang diperoleh perusahaan masih berada di bawah 1, yang menandakan utang yang dimiliki perusahaan lebih kecil dari ekuitas yang dimiliki. Sehingga menunjukkan bahwa PT Telkom memiliki kinerja yang baik dalam mengelola utang dan ekuitas yang dimiliki, serta PT Telkom memiliki lebih banyak ekuitas yang dapat dialokasikan menjadi pendapatan di masa yang mendatang. Dapat disimpulkan dari analisis fundamental ini, dari segi ekonomi, industri, dan perusahaan, kita dapat menyimpulkan bahwa PT Telkom Indonesia Persero Tbk ini memang memiliki kinerja yang sangat bagus dari segi keuangan mereka. Meskipun mereka memang memiliki harga yang cukup mahal, tetapi mereka memiliki kinerja yang sangat bagus dan bisa dapat memberikan prospek yang baik ke depannya. Dan yang perlu kita perhatikan adalah dari segi perekonomian di Indonesia, di mana dari perekonomian yang terjadi di Indonesia ini bisa mempengaruhi harga saham dari suatu perusahaan maupun perusahaannya tersebut, sehingga ini harus menjadi hal yang perlu kita perhatikan sebagai investor di Indonesia. Dan untuk selanjutnya, pada analisis teknikal perusahaan akan dijelaskan oleh teman saya, Andriani. Baiklah, selanjutnya analisis teknikal. Bisa kita lihat di sini bahwa saham Telkom masih melanjutkan kenaikannya karena sudah mendekati area resisten dan juga volume mengecil. Tetapi harga saham meningkat, yaitu sebesar 0,29% atau 10 poin dari hari sebelumnya. Jika volume mengecil tetapi harga saham meningkat, maka itu menandakan bahwa para pelaku pasar sedang tidak berminat untuk melakukan transaksi dan diyakini akan mengalami perubahan tren. Posisi harga saat ini berada di area resisten sehingga akan kurang menguntungkan jika kita beli langsung di area tersebut. Jika saham Telkom berhasil tutup di atas 3.500 dan mempertahankan candle di atasnya, maka kita bisa melakukan buy on breakout di area tersebut dengan syarat volume tetap tinggi. Tetapi jika harga saham Telkom kembali koreksi, maka lebih baik kita ke WNC terlebih dahulu untuk mencari titik beli di bawah atau pada saat harga saham rendah. Jadi kesimpulan dari paper kami adalah buy. Kami sangat menyarankan untuk membeli saham PT Telkom dengan alasan yang pertama,
Jika dilihat dari nilai PBV PT Telkom yang berada di bawah 10, hal ini berarti harga saham PT Telkom masih tergolong murah dan layak untuk dibeli. Yang kedua, secara fundamental PT Telkom lebih baik dari perusahaan sejenis lainnya, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Internet menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Hal ini menjadi ruang akselerasi digital bagi PT Telkom untuk menciptakan layanan digital, platform, dan lainnya bagi masyarakat. Ini menggambarkan prospek yang baik ke depannya bagi Telkom. Inilah alasan kami menyarankan untuk membeli saham PT Telkom. Demikian video presentasi dari kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Bu Cici selaku dosen mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal yang telah menonton video kami. Terima kasih.